Halo semuanya, perkenalkan Debbie Amelia Jajuki dari kelas 4 IHMA dengan nomor mahasiswa 2051062 Universitas Internasional Batam untuk mata kuliah Hukum Persaingan Usaha. Dalam video kali ini masih membahas seputar hukum persaingan usaha, namun lebih kepada topik mengenai posisi dominan. Nah, salah satu subtopik dari posisi dominan ini adalah mengenai pelanggaran dari pasal 29 atau mengenai pelaporan akuisisi. Nah, kasus yang diambil dalam video kali ini adalah kasus dari putusan KPPU nomor 09/KPPU-M/2019 yang melibatkan PT Pacific Agro Sentosa sebagai terlapor yang dinyatakan telah melakukan akuisisi terhadap perusahaan PT Mitra Aneka Rezeki pada tahun 2016, tepatnya 31 Agustus 2016. Namun terjadi keterlambatan pelaporan kepada komisi terkait mengenai kegiatan akuisisi yang sudah dilakukan. Topik pertama yang akan kita bahas adalah mengenai kasus posisi atau kronologi menurut sudut pandang dari komisi terkait, yaitu mengenai komisi KPPU sendiri. Nah, di sini KPPU menilai bahwa ada terjadi pengambil alihan saham PT Mitra Aneka Rezeki yang dilakukan oleh PT Pacific Agro Sentosa yang dilakukan pada 31 Agustus 2016. Dan hal ini bisa dibuktikan melalui beberapa bukti atau dokumen-dokumen pendukung seperti adanya akta pernyataan keputusan rapat mengenai adanya pemegangan saham baru setelah terjadinya akuisisi yang diterbitkan atau yang dikeluarkan pada tanggal yang sama, yaitu 31 Agustus 2016 dengan nomor akte yaitu nomor 116. Nah, yang kedua ini adanya surat dari Kemenkumham mengenai penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari PT Mitra Aneka Rezeki dikarenakan adanya perubahan pemegangan saham di sini. Nah, dari adanya akuisisi yang dilakukan oleh Pacific Agro Sentosa ini menyebabkan adanya perubahan susunan pemegangan saham dari PT Mitra Aneka Rezeki, yang dimana pada awalnya ini terdiri atas PT Tunas Negeri Katulistiwa yang memegang sekitar 3.250 lembar saham, kemudian juga PT Prasada Jaya Mulia yang memegang sekitar 61.750 lembar saham. Dengan adanya proses akuisisi yang dilakukan oleh PT Pacific Agro Sentosa ini menyebabkan proses kepemilikan sahamnya berubah menjadi seluruhnya pemegang saham dipegang oleh PT Pacific Agro Sentosa dan juga PT Sentosa Graha Prima yang hanya memegang kurang lebih 1 lembar saham. Sehingga di sini yang PT Tunas dan juga PT Prasada ini tidak lagi ada kaitannya dan tidak lagi menjadi pemegang saham dari PT Mitra Aneka Rezeki setelah adanya proses akuisisi. Nah, kegiatan akuisisi yang dilakukan oleh PT Pacific Agro Sentosa ini sudah meningkatkan nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut menjadi di kisaran 6,3 triliun rupiah. Dan sini jelas nilai asetnya sudah berada di atas 2,5 triliun sesuai dengan PP nomor 57 tahun 2010, tepatnya pada pasal 5 ayat 2 yang menyatakan kewajiban untuk melakukan pelaporan atas kegiatan akuisisi yang dilakukan jika nilai asetnya sudah berada di atas 2,5 triliun rupiah. Dan di sini jelas bahwa PT Pacific Agro Sentosa sudah memiliki nilai aset di atas 2,5 triliun atau sekitar 6,3 triliun rupiah. Dari sinilah yang menjadi sudut pandang dari KPPU menilai bahwa ini terjadi sebuah pelanggaran oleh terlapor atau PT Pacific Agro Sentosa dengan tidak melakukan pelaporan terhadap akuisisi yang sudah dilakukan. Sehingga dari KPPU kemudian mengeluarkan surat panggilan kepada PT Pacific Agro Sentosa terkait kasus ini dan kemudian ditanggapi oleh PT Pacific Agro Sentosa. Nah, atas keberadaan dari surat panggilan ini, PT Pacific Agro Sentosa kemudian melakukan pelaporan kegiatan akuisisi yang sudah dilakukan pada tahun 2016 silam. Nah, pelaporannya baru dilakukan di kisaran tanggal 15 Mei 2019 atau terlambat kurang lebih 2 tahun 7 bulan 2 hari. Nah, di sini menjadi hal yang dipusatkan perhatiannya dalam putusan KPPU nomor 9/KPPU-M 2019. Jika tadi kita sudah melihat pendapat atau pandangan dari KPPU mengenai
kasus posisi atau mengenai pandangannya terhadap kasus ini, maka sekarang kita akan juga melihat sisi lain atau pihak lain dalam kasus ini memandang bagaimana sih sebenarnya kasus ini terjadi. Nah, di sini kita juga akan melihat mengenai pandangan dari PT Pacific Agro Sentosa sendiri sebagai terlapor, memandang bahwa kasus ini tidak terjadi seperti apa yang dikatakan oleh KPPU. Di mana PT Pacific Agro Sentosa ini memang membenarkan bahwa mereka melakukan akuisisi terhadap PT Mitra Aneka Rezeki. Tujuan dari akuisisi ini sendiri adalah untuk adanya pengembangan usaha yang lebih baik lagi ke depannya. Namun di sini PT Pacific Agro Sentosa tidak mengetahui adanya kewajiban untuk melakukan pelaporan atau pemberitahuan kepada komisi terkait dengan akuisisi yang sudah dilakukan oleh PT Pacific Agro Sentosa ini. Nah, ketidaktahuan dari PT Pacific Agro Sentosa ini sendiri mengenai informasi atau kewajiban ini dikarenakan adanya keterbatasan informasi dari perusahaan tersebut, dikarenakan pula katanya tidak ada bantuan konsultan dalam melakukan akuisisi ini. Berarti murni dari intern perusahaan untuk melakukan akuisisi tanpa adanya konsultan hukum atau sejenisnya. Dan di sini PT Pacific Agro Sentosa hanya mengetahui adanya kewajiban untuk pemberitahuan akuisisi sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang sudah dilaksanakan dengan adanya akte keputusan rapat terkait perubahan kepemilikan saham dan juga mengenai SK Menkumham mengenai penerima pemberitahuan perubahan data perseroan. Nah, hanya inilah yang diketahui oleh PT Pacific Agro Sentosa terkait ketika melakukan akuisisi. Setelah itu harus melakukan pemberitahuan, yaitu ini menerbitkan adanya akte baru terkait perubahan pemilikan saham dan juga SK Menkumham yang menunjukkan bahwa pemegangan saham sudah berubah dari perusahaan sebelumnya ke perusahaan yang baru, yaitu PT Pacific Agro Sentosa. Hanya sampai di situ, dan perusahaan tidak mengetahui bahwa perlu lagi adanya pelaporan kepada komisi terkait mengenai akuisisi yang sudah dilakukan ini. Nah, kewajiban pelaporan akuisisi ini baru diketahui oleh perusahaan PT Pacific Agro Sentosa setelah menerima surat panggilan dari KPPU pada tanggal 2 Mei 2019. Nah, menerima surat itu, PT Pacific Agro Sentosa langsung menindaklanjutinya. Artinya mereka bersifat kooperatif dengan adanya surat panggilan tersebut, kemudian mereka memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dan juga hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk dilakukannya pelaporan terhadap kegiatan akuisisi yang sudah dilakukan. Nah, di sini pihak Pacific Agro Sentosa ini menegaskan bahwa dari pandangan mereka sendiri ini adalah sesuatu yang terjadi secara tidak sengaja, bukan hal yang menimbulkan adanya niat buruk di belakangnya. Artinya yang murni ketidaktahuan mereka, kekurangan informasi, dan ketidaksengajaan dari tidak dilakukannya pelaporan terhadap akuisisi yang sudah dilakukan terhadap PT Mitra Aneka Rezeki. Dan di sini PT Pacific Agro Sentosa juga menekankan pada terkait dengan kasus ini bahwa mereka bersifat kooperatif dan beretikat baik, memenuhi panggilan KPPU, kemudian memenuhi syarat-syarat untuk adanya pelaporan walaupun sebenarnya sudah terlambat, namun tetap mereka lakukan dan juga tetap memenuhi semua prosedur-prosedur, memenuhi semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan KPPU terkait penyelidikan kasus ini. Mengenai suatu kasus, apakah bisa dikatakan sebagai benar-benar kasus sebagai persaingan tidak sehat atau hanya kasus biasa saja, ini tidak hanya dinilai dari pandangan yang diberikan oleh KPPU dan juga pandangan yang diberikan oleh terlapor, namun juga dibutuhkan adanya dasar pertimbangan yang menjadi hal yang bisa menguatkan apakah ini memang tergolong sebagai persaingan usaha tidak sehat atau tidak. Nah, di sini dibutuhkan dasar hukumnya. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tepatnya pada pasal 29 ayat 1 yang menerangkan bahwa adanya kewajiban bagi pihak terkait untuk melakukan pelaporan kepada komisi selambat-lambatnya ini 30 hari kerja sejak tanggal efektif secara yuridis akuisisi itu terjadi. Nah, dasar hukum lainnya ini adalah PP nomor 57 tahun 2010, tepatnya pada pasal 5 yang menegaskan pula adanya kewajiban untuk melakukan pelaporan atas kegiatan akuisisi yang sudah dilakukan paling lambat 30 hari sejak berlaku secara efektif
akuisisi ini terjadi. Dan juga mengatur mengenai nilai aset dan seberapa besar nilai penjualan dari perusahaan tersebut yang harus melakukan pelaporan kepada komisi terkait, yaitu nilai aset totalnya sebesar 2,5 triliun ke atas dan juga nilai penjualannya sebesar 5 triliun ke atas. Nah, itu sudah diwajibkan untuk melakukan pelaporan. Yang ketiga yaitu Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2012, yaitu tepatnya pada pasal 2, dan di sini juga menyampaikan hal serupa bahwa adanya kewajiban bagi pihak terkait untuk melakukan pelaporan kepada komisi untuk kegiatan akuisisi yang sudah dilakukan paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal pengambil alihan saham ini berlaku secara efektif dan yuridis juga. Nah, selain hal-hal mengenai dasar hukum yang perlu dipertimbangkan, juga adanya unsur-unsur pelanggaran lainnya yang harus dipertimbangkan di sini. Yang pertama adalah mengenai unsur keberadaan pelaku usaha atau badan usaha dari kasus yang terjadi di sini. Di sini pelaku usahanya adalah PT Pacific Agro Sentosa dengan pihak yang diakuisisi ini adalah PT Mitra Aneka Rezeki yang dua-duanya tergolong sebagai badan usaha yang berdiri berdasarkan hukum Indonesia dan berada di Indonesia juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 5 dan juga PP Nomor 57 Tahun 2010 Pasal 1 Angka 6 yang menjelaskan mengenai keberadaan pelaku usaha ataupun badan usaha ini sendiri. Kemudian unsur yang kedua adalah mengenai akuisisi saham. Di sini terbukti bahwa PT Pacific Agro Sentosa telah melakukan akuisisi terhadap PT Mitra Aneka Rezeki itu pada tanggal 31 Agustus 2016, dan hal ini juga termuat dalam PP Nomor 57 Tahun 2010 Pasal 1 Angka 3 yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan tindakan akuisisi saham ini sendiri. Kemudian yang ketiga, adanya pelaporan atau pemberitahuan dari kegiatan akuisisi yang sudah dilakukan. Nah, ketika nilai aset ataupun nilai penjualan sudah memenuhi batas maksimal atau batasan untuk dilakukannya pelaporan, maka perusahaan itu wajib untuk melakukan pelaporannya. Dan di sini nilai aset dari PT Pacific Agro Sentosa sudah mencapai 6,3 triliun rupiah atau di atas 2,5 triliun dengan kewajiban untuk melakukan pelaporan atas kegiatan akuisisi yang sudah dilakukan. Nah, yang keempat ini adalah mengenai hubungan perusahaan. Bisa dikatakan sebagai perusahaan tersebut melakukan akuisisi, harusnya perusahaan yang tidak memiliki hubungan antara perusahaan yang melakukan akuisisi dan perusahaan yang terakuisisi. Dan di sini terbukti jelas bahwa PT Pacific Agro Sentosa dengan PT Mitra Aneka Rezeki ini tidak memiliki hubungan apapun, baik itu hubungan anak perusahaan dan induk perusahaan, hubungan kerjasama perusahaan dan lain-lain, tidak ada. Berarti memang murni tidak ada hubungan atau tidak saling terafiliasi. Next, selanjutnya adalah mengenai jumlah hari keterlambatan dari pelaporan kegiatan akuisisi yang sudah dilakukan. Dalam kegiatan akuisisi yang dilakukan oleh PT Pacific Agro Sentosa ini yang dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2016, seharusnya ini adalah maksimal 30 hari sejak 31 Agustus 2016 pihak PT Pacific Agro Sentosa sudah harus melakukan pelaporan. Namun di sini mereka baru melakukan pelaporannya pada tanggal 15 Mei 2019 atau terlambat kurang lebih 2 tahun 7 bulan dan 2 hari. Dari sini jelas sekali telah melanggar dasar hukum, yaitu salah satunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 yang juga mengatur mengenai batas maksimal pelaporan kegiatan akuisisi itu sendiri. Nah, dari semua yang sudah dijabarkan mengenai pandangan KPPU, juga pandangan pihak terlapor mengenai bagaimana duduk perkara ini sebenarnya, kemudian juga dasar-dasar pertimbangan, dasar hukum yang menjadikan kasus ini apakah tergolong sebagai persaingan usaha tidak sehat atau hanya kasus biasa terkait bisnis, maka di sini KPPU telah mengeluarkan putusan di mana menyatakan terlapor atau PT Pacific Agro Sentosa ini memang terbukti secara sah dan meyakinkan sudah melanggar pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatakan bahwa memang terjadinya keterlambatan proses pelaporan akuisisi dengan telah memenuhi dasar-dasar hukum dan juga pertimbangan-pertimbangan lainnya yang sudah disebutkan tadi. Yang kedua, dari pelanggaran yang sudah dilakukan oleh terlapor ini, KPPU kemudian menghukum terlapor untuk membayar denda sebesar 1
miliar 250 juta yang kemudian harus disetorkan ke kas negara sebagai bentuk denda administratif kepada pihak terlapor. Dan terlapor ini memiliki kewajiban untuk membayar paling lambat ini 30 hari sejak putusan ini dinyatakan memiliki kekuatan hukum. Serta setelah melakukan pembayaran, kemudian terlapor diwajibkan untuk menyerahkan salinan bukti pembayarannya ini kepada KPPU. Nah, dari semua pertimbangan, pandangan, dan juga putusan yang sudah dikeluarkan oleh KPPU ini sendiri, di sini yang saya lihat secara pribadi adalah dasar hukum yang digunakan oleh KPPU sudah jelas, sudah benar, tidak ada sama sekali sisi yang dinilai tidak ada kepastiannya. Artinya ya sudah memang tertulis secara jelas di dalam dasar hukum peraturan-peraturannya, baik itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 maupun PP Nomor 57 Tahun 2010, bahwa memang ada kewajiban untuk melakukan pelaporan atas akuisisi yang sudah dilakukan, apalagi sudah memenuhi nilai aset ataupun nilai penjualan yang diwajibkan sesuai dengan PP Nomor 57 Tahun 2010. Sehingga di sini sudah ada kepastian hukumnya dan semuanya sudah jelas, clear, dan memang di sini terbukti terlapor memang melakukan kesalahan dengan tidak melakukan pelaporan. Walaupun di sini mereka menyatakan bahwa memiliki keterbatasan informasi karena melakukan proses akuisisi sendiri tanpa ada bantuan konsultan hukum, ini tidaklah menjadi suatu alasan untuk menghindari hukuman yang sudah seharusnya. Karena di sini ya undang-undang ada, itu jelas bahwa ya undang-undang ada, semua masyarakat sudah wajib untuk mengetahuinya. Apalagi keberadaan mereka sendiri adalah sebuah perusahaan perseroan terbatas, seharusnya mereka juga memiliki tim legal ataupun pihak terkait yang bisa untuk menganalisis, kemudian juga mengetahui, mencari informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perusahaan, apalagi ketika akan melakukan kegiatan akuisisi. Namun di sini KPPU tetap melakukan pertimbangan-pertimbangan yang meringankan dari pihak terlapor, di mana ya selama ini terlapor bersifat kooperatif dari awal persidangan hingga akhir, di mana terlapor selalu hadir dalam persidangan, kemudian menyerahkan semua dokumen-dokumen terkait yang dibutuhkan selama persidangan. Selain itu dari pihak terlapor sendiri melakukan kegiatan akuisisi ini tidak mengakibatkan perubahan struktur pasar. Inilah yang menjadi penilaian KPPU menjadi salah satu hal yang meringankan. Selain itu juga nilai transaksi dalam pengambil alihan saham atau akuisisi yang dilakukan ini relatif kecil dibanding dengan total aset dari terlapor ini sendiri. Sehingga di sini majelis KPPU menyatakan bahwa hal-hal yang meringankan dari hukuman yang bisa diberikan kepada terlapor, sehingga ya dengannya meminimalkan denda administratif yang dikenakan kepada terlapor ini menjadi salah satu dampak positif dari hal-hal yang meringankan yang dipertimbangkan oleh majelis KPPU. Nah, di sini juga saya pribadi mengambil perbandingan kasus serupa yang terjadi di luar negeri, terutama di sini adalah kasus yang terjadi di Amerika terkait persaingan usaha tidak sehat, yaitu mengenai akuisisi juga. Nah, di sini kalau di Indonesia dikenal sebagai KPPU, maka di luar negeri atau di Amerika ini dikenal dengan nama Federal Trade Commission atau FTC. Nah, di sini ada nama bahasa Indonesia itu adalah Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat. Nah, komisi inilah yang kemudian melakukan pengawasan, melakukan penyelidikan, penelitian terhadap kegiatan akuisisi yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan di sana. Nah, di sini saya mengambil kasus yang terjadi di mana perusahaan Nvidia yang akan melakukan proses akuisisi dengan sudah mengumumkan rencananya sejak September 2020 yang direncanakan akan melakukan akuisisi terhadap perusahaan bernama ARM. Nah, perusahaan ARM ini sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang chip yang cukup terkenal dan memiliki pangsa pasar yang besar. Di sini kemudian dipandang sebagai akuisisi terbesar dalam sejarah perindustrian chip, terutama untuk chip kendaraan maupun juga smartphone di dunia. Setahun kemudian setelah diumumkannya bahwa perusahaan bernama Nvidia ini akan melakukan akuisisi terhadap ARM, ini kemudian mendapatkan tentangan dari pihak komisi terkait yaitu FTC.
Nah, pihak komisi terkait ini menilai bahwa akuisisi yang akan dilakukan ini bisa menjadi ancaman besar bagi inovasi semikonduktor ke depannya atau di masa depannya. Dan hal ini juga diperkuat dengan analisis para pakar-pakar terkait bahwa transaksi ini tidak mungkin untuk disetujui oleh pihak komisi karena memiliki resiko cukup besar bagi industri chip maupun semikonduktor ke depannya atau di masa depan. Nah, dengan dilakukannya akuisisi terhadap perusahaan ARM oleh Nvidia ini cenderung akan mengontrol desain chip yang digunakan oleh perusahaan teknologi raksasa lainnya dan cenderung bisa melumpuhkan teknologi generasi selanjutnya dalam hal inovasi dan lain sebagainya. Dan termasuk juga menjalankan data sentral maupun sistem bantuan pengemudian bagi lokomotif maupun kendaraan. Inilah menjadi pertimbangan dari komisi terkait atau FTC untuk melakukan tentangan terhadap rencana akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan Nvidia terhadap ARM. Nah, dari kasus ini kemudian menurut pihak dari perusahaan Nvidia sendiri tidak akan berlangsung demikian. Artinya mereka juga akan memberikan batasan-batasan tertentu di mana tidak akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan di bidang serupa dan juga tidak akan menimbulkan gejolak yang luar biasa bagi dunia perindustrian chip ke depannya. Namun di sini tetap ada tentangan dari pihak komisi terkait yaitu FTC mengenai akuisisi yang dilakukan dan diharapkan untuk tidak dilakukan akuisisi ini. Dari kasus yang dijabarkan mengenai akuisisi yang dilakukan di Amerika Serikat dibandingkan dengan kasus yang sudah saya jelaskan mengenai akuisisi PT Pacific Agro Sentosa ini, kita melihat dua perbedaan dari penerapan aturan mengenai persaingan usaha tidak sehat di dua negara ini. Yang pertama adalah hal menjadi sorotan dari kasus pelaporan akuisisi di Indonesia ini adalah bahwa kewajiban pelaporan dalam hal kegiatan akuisisi ini dilakukan setelah selesai dilakukan akuisisi, barulah pihak terkait atau komisi terkait ini menerima pelaporannya maksimal 30 hari sejak tanggal akuisisi ini berlaku secara efektif. Sedangkan di Amerika Serikat sendiri terkait dengan kegiatan akuisisi yang akan dilakukan, mereka cenderung untuk menerima pemberitahuan lebih dahulu sebelum akuisisi ini dilakukan, yang dimana mereka akan menerima notifikasi atau pemberitahuan dari perusahaan terkait ketika akan melakukan rencana akuisisinya, kemudian akan dianalisis oleh mereka, diteliti apakah memang kegiatan akuisisi ini dapat menimbulkan suatu gejolak, suatu hal yang buruk, suatu hal yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat atau tidak. Jika ia menimbulkan persaingan tidak sehat, maka mereka akan melakukan tantangan dan juga menolak rencana akuisisi tersebut, dan perusahaan tidaklah bisa melakukan akuisisi lagi. Namun jika tidak ada penolakan dari pihak FTC atau komisi terkait, maka akuisisi tersebut bisa dijalankan rencananya. Nah, dari dua hal yang bertolak belakang ini, kemudian menurut pandangan saya ada baiknya jika melakukan sisi kegiatan preventif seperti yang dilakukan di Amerika Serikat, di mana melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum dilakukannya akuisisi, yang dimana data yang diperoleh oleh pihak komisi jauh lebih lengkap dan jelas mengenai akuisisi yang akan dilakukan, kemudian juga bisa menjadi upaya pencegahan dalam hal untuk menghindari akuisisi yang tidak diharapkan atau akuisisi yang bisa menimbulkan persaingan tidak sehat. Nah, strategi preventif yang diterapkan oleh Amerika Serikat ini juga memberikan pelaku usaha untuk melakukan pertimbangan kembali, kemudian memberikan pembelaan yang lebih berarti. Artinya, ketika mereka akan melakukan akuisisi dan kemudian ditentang oleh komisi terkait, mereka masih memiliki waktu untuk berpikir bahwa bagaimana agar komisi ini bisa menyetujuinya, atau bagaimana proses akuisisi ini bisa berjalan dengan tidak melanggar aturan-aturan terkait. Karena bisa kita pahamin juga bahwa tidak semua perusahaan mengetahui secara jelas mengenai peraturan-peraturan akuisisi ataupun peraturan-peraturan mengenai hukum bisnis terkait secara detail, sehingga keberadaan komisi dalam hal untuk upaya preventif ini dinilai cukup bagus dan cukup strategis untuk mengurangi perusahaan yang memunculkan persaingan usaha tidak sehat, kemudian juga lebih mengedukasi masyarakat dan juga pelaku usaha terkait kegiatan
persaingan usaha yang lebih sehat lagi seperti apa. Sedangkan di Indonesia yang lebih mengenal bahwa pelaporan ini baru dilakukan ketika akuisisi sudah dilakukan dan cenderung dinilai sudah terlambat ketika memang akuisisi ini sudah tidak sesuai dengan aturan atau akuisisi ini ternyata menimbulkan persaingan tidak sehat, namun ternyata akuisisi ini sudah terjadi. Ini menjadi suatu hal yang akan sangat sulit untuk diperbaiki kembali. Sehingga di sini kesimpulan yang bisa ditarik dari dua kasus yang dibahas, yaitu mengenai kasus dari KPPU, putusan nomor 09/KPPU-M 2019, dengan kasus dari Amerika Serikat mengenai akuisisi yang akan dilakukan oleh perusahaan video terhadap perusahaan ARM atau perusahaan yang bergerak di bidang industri chip di dunia ini, menjadi dua kasus yang sama-sama mengenai proses akuisisi atau pengambilan alihan saham, namun dengan penerapan hukum yang berbeda, di mana di Indonesia lebih cenderung kepada upaya represif atau ketika sudah melakukan akuisisi baru pelaporan dan pengecekan oleh pihak komisi terkait, sedangkan dari pihak Amerika ini lebih kepada upaya preventif, di mana melakukan pencegahan terlebih dahulu, menilai, menganalisis terlebih dahulu mengenai apakah akuisisi yang akan dilakukan ini baik atau buruk sebelum akuisisi ini benar-benar terjadi, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar, akuisisi berjalan dengan lancar, dan proses ekonomi dan bisnis juga bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Sehingga di sini ada baiknya jika Komisi KPPU di Indonesia bisa mencontoh sedikit halnya dari peraturan yang berlaku di Amerika Serikat dengan tetap menyesuaikan kembali dengan budaya hukum yang ada di Indonesia, di mana untuk menerapkan sisi preventif dalam hal untuk mengetahui apakah akuisisi ini tergolong sebagai akuisisi yang baik dan mendukung perekonomian ataupun akuisisi yang menjadi akuisisi yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Demikian pemaparan saya mengenai posisi dominan, yaitu mengenai akuisisi dalam perbandingan antara putusan di Indonesia maupun dalam hal putusan atau perkara yang berada di luar negeri, yaitu isinya adalah Amerika Serikat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Segala hal yang saya ucapkan dalam video ini adalah sebatas untuk edukasi saja, tidak memiliki maksud lainnya, dan juga mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjemputan nama perusahaan dan pihak-pihak terkait. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.